Giliran mau tidur, dibuka dalemannya pakai daster gablek. Nah suami bingung, si bini apa kebo? Mama bicara bukan sedikit, laki-laki yang curhat ke mama, itulah kondisi istri mereka. Maka kita menghindarkan itu. Makanya kita sebagai istri Syifa harus tahu selera suami kita. Betul. Kalau seandainya suami Anda senang makan ketupat, misalnya lagi musim lebaran tadi lihat ketupat, maka istri minimal 2 minggu sekali bikin ketupat. Ternyata suami Anda senang uduk, minimal seminggu sekali lah bikin uduk dengan tangan kita. Nggak susah kok. Masak nasi, pakaiin deh tuh santan yang udah jadi, salam sereh, colokin, garam, beres. Selama ada kemauan, pasti ada jalan. Untung suami saya sukanya mie instan. Allah ngirit amat, lu dah lama-lama itu melar badan suami kita, hati-hati. Baik, Ma. Insya Allah nanti belajar deh yang Ya. lebih Sekali-kali enakan boleh. dikit ya. Ya, Cuman begini, seandainya saja suami Anda senang istrinya rambutnya basah, kan selera lain-lain kan. Misalnya ada suami yang senang kalau lihat istrinya basah, dia terbangkitkan birahinya. Ketika suami Anda di rumah hari Sabtu, hari Minggu tidak kerja, pegang rambut Anda. Kalau rambut Anda kering, buru-buru ke kamar mandi, ceburin, basah lagi. Pilek-pilek nggak urusan. Yang penting suami senang. Tuh, gitu sih, Jadi Pak. kita mesti cari tahu, Cari Ma, ya, tahu. yang mana yang bikin suami kita senang. Ya, Oke, dan baik. saya yakin karena kita ini sudah lama dengan suami, pasti tahu. Dan yang kedua, taat. Yang ketiga, kalau suami Anda pergi, maka Anda harus menjaga kehormatan diri Anda. Ya. Jangan ke pasar ketemu mantan doi, kebenaran laki gue lagi pergi, yuk mampir. Salah. Dijaga kehormatan gigi kita, jaga juga harta kekayaan keluarga kita. Baik. Jadi pemirsa, dalam hadis tadi dikatakan ada 4 syarat kita sebagai perempuan masuk surga. Ya. Yang pertama, sholat pada waktunya. Karena sholat yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya di awali waktu. Di awal waktu, bukan di ujung waktu. Yang kedua, berpuasa. Kalau kita sebagai perempuan di bulan Ramadan mungkin menstruasi, maka harus segera dibayarkan. Ya. Jangan pakai entar-entar. Yang ketiga, taat dengan suaminya masing-masing, bukan dengan suami tetangga. Kan ada sekarang yang begitu. Jadi kalau perempuan ini diperintah oleh suaminya, selama suaminya memerintahkan sesuai aturan agama, dia wajib taat. Tapi kalau suaminya memerintahkan tidak sesuai akidah Islamiah kita, maka suami wajib menolak. Yang keempat, syarat masuk surga bagi seorang perempuan apa? Yang keempat, tiada lain perempuan tadi menjaga kehormatan dirinya. Jangan jadi perempuan murahan, jangan menjadi perempuan yang jawilem, tiap dijawil langsung gelem, solek lagi dong. Kan ada yang begitu. Tapi kita makan harus jarak 1 meter. Udah diatur tuh tadi ama Herli kan. Tiba mama Dede juga jarak 1 meter. Tadi kan ada mama bawa sentian tadi mau diukur. Jadi bener nih. Nah, kalau seandainya kita perempuan, 4-4 yang dimiliki oleh kita, insya Allah kita penghuni surga. Amin. Namun ternyata modal yang paling utama orang masuk surga adalah iman dan amal soleh. Betul. Coba Syifa lihat di dalam surat Al-Baqarah 82. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beramal soleh, mereka penghuni surganya Allah dan mereka kekal selama-lamanya. Karena apa? Manusia di alam dunia tujuannya 2. Yang pertama buat ibadah hablum minallah, yang kedua buat bermuamalah hablum minanas. Maka harus seimbang, baru mereka penghuni surga. Tapi bukan hanya itu. Yang namanya kita perempuan bukan hanya iman dan beramal soleh, juga kaum laki-laki. Ya. Coba kita lihat di dalam surat As-Saff ayat 10, ayat 11, ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman,
Maukah kalian aku kasih tahu perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih? Beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa. Nah ini, berjihad dengan harta dan jiwa, ini yang terbaik buat kalian. Kalian harus tahu. Ini syaratnya. Apa yang Allah janjikan dalam yang ayat yang ke-12. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati dzalikal fawzul azim. Janji Allah bagi orang yang beriman, yang beramal soleh, yang beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa, satu, semua dosanya diampuni Allah. Siapa yang tidak punya dosa? Kita semua punya dosa. Siapa yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah? Semua pasti pengen diampuni, apalagi kayak sekarang, benar nggak sih Pak? Iya, betul. Makanya ini tadi modalnya, beriman sama Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa. Janji Allah yang pertama, semua dosa kalian diampuni oleh Allah. Amin. Yang kedua, apa janji Allah bagi mereka? Dimasukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Janji yang ketiga, dimasukkan ke dalam surga dan yang sangat indah. Yang keempat, mereka jadi orang yang beruntung. Ya. Kita semua pengen kan? Pengen. Ternyata belum habis janji Allah. Kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Masih ada lagi kabar yang kalau kalian mendengarkannya pasti senang dan bahagia. Apa itu? Nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Mama tanya kepada kalian, siapa yang pengen ditolong oleh Allah? Ngacung. Semua pengen ditolong oleh Allah. Kita pasti. Tanpa Allah kita siapa sih? Iya. Tapi ternyata kita ini kan punya hati. Ada yang hatinya mati, ada yang hatinya sakit, ada yang hatinya bersih. Ya. Masya Allah. Coba kita lihat di dalam surat Asy-Syu'ara 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Akan datang hari di mana harta kekayaan, anak cucu, turunan, mantu nggak berguna kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, qalbun salim. Makanya kita laki-laki perempuan jadikan hati kita yang qalbun salim. Hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang mengenal kepada Allah, hati yang mau ibadah kepada Allah, mencintai Allah. Kalau bicara karena Allah, kalau diam karena Allah, nerima karena Allah, memberi karena Allah, semua cuman karena Allah, gitu sih Pak kata. Dapat pertolongan dari Allah. Kemudian apalagi janji Allah yang nomor 6, wafathun qarib, kebaikan yang sangat banyak. Ya. Sekarang kalau ada seseorang di kampung kita, dia ini baik banget sama tetangga, nggak sombong, sering berbagi, kemudian sering bertegur sapa, pegawainya ajah tetangga-tetangganya, kalau sedekah, kalau zakat sama dia kadang-kadang ngobrol bareng dengan mereka. Kira-kira tetangga dekat nggak sama kita? Dekat. Dekat. Sekarang kebalikannya. Sombong, kaya, belagu, berasa gue paling hebat, ditanya nggak pernah nyaut, baru-baru nanya duluan. Ya. Tetangga parkir di dekat rumahnya, bukan di depan rumahnya, di dekat rumahnya ada manyun aja. Kan ada yang begitu. Kira-kira tetangga dekat nggak? Nah, artinya apa? Kita pun jadi masyarakat, manusia ini adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Kita nongol 2 nih. Yang kerja berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 orang, termasuk yang nongkrong 3 orang. Ya. Banyak, yang nongol kita doang. Tanpa orang lain kita bukan siapa-siapa. Makanya kata Allah dalam ayat ini, kalau kita selalu menolong orang lain, maka kita dekat dengan orang lain. Ya kan? Tapi kalau kita sombong, orang juga sebel. Benar, Mah. Berikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Ya. Tuh, itu jatahnya Benar, masuk surga. Nah, dan sambil kita juga ngajakin kepada sahabat dermawan nih untuk berdonasi nih, Mah. Ya. Karena tentunya muhasabah akbar ini kita kepengen juga donasinya juga akbar, insya Makanya Allah. Mama sampaikan ayat tadi, Ya. asop tadi, kan Benar. masuk toh. Beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa.
ke situ arahannya. Cocok ya Mah ya. Betul. Nah, jadi para sahabat dermawan ini sudah ada link donasinya dan juga sudah ada rekeningnya. Jadi mudah-mudahan sambil menonton di rumah tetap bisa untuk ikut donasi juga Mah ya. Sambil kita terus mengumpulkan untuk mereka, untuk kita membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ataupun sekarang ini sedang mengalami kesulitan. Betul. Tentunya dengan adanya pandemi ini, dan mudah-mudahan kita semua selalu bisa saling memotivasi untuk meningkatkan sedekah dan jariah kita. Apalagi nih sekarang udah di akhir-akhir Ramadan nih Mah, bentar lagi, berapa jam lagi kita sudah habis Ramadan. Mudah-mudahan sambil mengisi Ramadan yang sudah tinggal beberapa jam lagi, tentunya juga terus dapat bisa berdonasi dan juga memberikan rezeki kita untuk mereka yang membutuhkan. Nah, saya ada pertanyaan yang dari WhatsApp nih Mah ya. Ya, Mangga sok. Dari pertanyaan ini namanya dari Bapak Lutfi Hermansyah ya, dan tinggalnya di Depok. Nah, ya, kita tetangga mama itu. Tetangga mama ya? Iya, Depok. Oh iya, Masya Allah. Depok 11 kecamatan tahu, karena Depoknya doang. Depoknya doang. Siapa tahu Mah tetangga Mah, tapi mungkin nggak pernah ketemu mama nih ya, karena mama cuman ada di mana-mana, ketemunya di TV doang. Nah, sekarang mau nanya nih sama mama, jika istri beberapa kali dinasehati tapi masih belum berubah, apa yang harus suami lakukan? Dosa sang istri tersebut akan terikut dan jadi pertanggungjawaban suami kelak di akhirat nantikah? Atau bagaimana Mah? Dan cara menurunkan nada bicara istri yang tinggi ke suami, ini kayaknya bukan pertanyaan Pak Lutfi aja nih, kayak pertanyaan banyak orang Mah. Begitu. Gimana Mah? Tapi sebentar dulu, kalau soal nada tinggi begini, kita itu harus tahu background orang tadi. Boleh jadi kalau dia menak, dia bangsawan, dia di tengah kota, ngomongnya perlahan-lahan. Si Pak, mama bukannya bela diri. Mama ini orang kampung, bapak mama hanya petani yang biasa dari kebun ke kebun, dari sawah ke sawah. Keluarga mama satu pun tidak ada yang bicaranya perlahan. Kenapa? Bapak mama yang namanya orang kampung punya heller 2 gilingan padi kiri kanan rumah kita. Jadi kalau kita ngomong perlahan-lahan, naon? Nah, otomatis saya mohon maaf sama pemirsa kalau saya bicaranya kencang. Bukan berarti saya kasar, tapi memang itulah nada bicara keluarga kami yang namanya orang kampung. Jadi saya mohon maaf, mungkin Pak Lutfi tadi istrinya boleh jadi yang punya heller, bapaknya kayak saya, jadi Anda tidak boleh marah. Maaf Pak Lutfi, kalau Anda sudah menasihati berkali-kali, kembali kepada Quran. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassatum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. 2 perkara aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan 2 perkara, hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang 2 perkara? Quran dan sunnah Rasul. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada Anda para suami menghadapi istri Anda? Lihat An-Nisa 34. Wallati tahapuna nusujahunna faiduhunna bil madoji wadribuhunna. Ya kan? Itu di tengah-tengah 34. Kalau semua dibaca kelamaan. Jadwal kita udah dikasih kode sama RI, jangan kelamaan. Jadi kata Allah, kalau kalian para suami takut punya istri kalian itu berbuat nusuz. Nusuz itu ngelawan, kayak dia bilang. Ngelawan, dinasihatin, nggak terima, galakkan dia, kan kenceng. Bagaimana? 1. Tugas Anda para suami yang pertama, nasihati istri kalian. Belum juga berubah, pisah rancan. Kalau masih muda kayak kalian kan kebutuhan biologis masih ada. Kalau nggak dibagi oleh suaminya pisah ranjang, siapa tahu dia berharap. Jadi baik kan berubah, itu harapan kata Allah. Ternyata pisah ranjang tidak mempan. Boleh kalian para suami memukul istri kalian, jangan nyengir dulu kalian. Jangan main pulang gablong-gablong. Salah. Yang dimaksud memukul sini mendidik, bahwa yang kau lakukan aku tidak suka karena nggak sesuai dengan aturan agama kita. Mukulnya dengan penuh kasih sayang. Pak, jangan Pak. Salah. Kalau perlu pakai pipi sih Pak. Nah, gitu Mah. Jadi mesra, timbulnya kemesraan. Makanya bukan dengan kasar. Itulah yang Allah ajarkan. Maaf Pak Lutfi dan teman-teman Anda yang senasib dengan Anda, saat ini begitu banyak sosis. Suami sieun istri, takut sama istri karena istrinya lebih dominan dalam keluarga. Jangan Anda berkecil hati. Sejarah mengabarkan semenjak zaman dahulu kala udah banyak yang seperti ini. Contoh Nabi Lut, istrinya kan?
contoh Nabi Nuh, namanya Ibu Nuh. Masya Allah, dia ini lebih dominan. Suaminya yang namanya Nabi, yang namanya Rasul, kurang apa sih nasihatin istri? Iya, betul. Nasihati anak. Tapi Allah berikan contoh bahwa nanti dari kapanpun suatu saat ada istri yang ngelawan kayak si Nabi Nuh, kayak si Nabi Lut. Iya. Ada istri yang suaminya nyebelin kayak Siti Asiyah dengan Fir'aun kan? Iya. Ini sejarah mengabarkan kepada kita. Makanya Pak Lutfi jangan berkecil hati. Kewajiban kita sebagai manusia bekerja, berusaha maksimal sesuai dengan kemampuan yang ada, berdoa. Hasilnya hak prerogatif Allah. Ya. Coba kita lihat dalam Al-Baqarah 272. Laisa alaika hudahum walakinallahu yahdi may yasha. Bukan kalian yang berikan hidayah kepada manusia, tapi Allah berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Begitu Pak Oke. Lutfi.